Selamat kepada Panglima Ling Wei atas perjuangan selama 18 tahun, akhirnya menumpas pemberontakan di perbatasan, mengusir penjajah Jepang, melindungi kedamaian negara besar kita. Diberikan gelar Panglima Langit dan dianugerahi Istana Naga Dewa, menikmati kehormatan tertinggi. Selamat atas kepulangan Panglima Langit yang berjaya. Kepala pengurus. Ada. 18 tahun lalu, saya berangkat ke utara dan berpisah dengan putri saya yang baru lahir. Apakah sudah ditemukan jejak putri saya? Sudah. Cepat, Kak. Putri Anda diadopsi oleh You Libo dan Wang Ju dari desa You selama 18 tahun. Namanya Zhou Xiaxia. Cepat bawa saya untuk melihat putri saya. Saya lulus ujian masuk universitas, Ayah. Surat penerimaan dari sekolah. Wah, Sia-sia, kamu adalah mahasiswa pertama dari desa keluarga You. Hahaha, ini adalah kebanggaan keluarga besar kita. Putri saya baik-baik saja. Ayo pergi. Ayah, Ibu, jadi aku bisa kuliah, kan? Mau kuliah? Tidak bisa. Kenapa? Bukankah sudah setuju kalau aku lulus ujian aku boleh pergi? Selama hidupmu, jangan berpikir untuk meninggalkan desa You. Ayah, kamu janji padaku, selama aku lulus, kamu akan mengizinkan. Kalau kamu pergi kuliah, siapa yang akan menjaga semuanya di desa You ini? Sekarang kamu terkenal, bahkan desa sebelah datang mencarimu. Mumpung kamu masih muda, ayo bekerja keras denganku dan ayahmu. Hahaha. Bu, kumohon, aku sedang tidak enak badan. Jangan suruh aku melakukan ini lagi, Bu. Aduh, memohon tidak ada gunanya. Ayo, kamu harus nurut. Lakukan yang terbaik. Karena Paman Wang bisa bantu ibu menghasilkan lebih banyak uang, baru ibu bisa memanjakan kamu, bukan? Hari ini kita coba yang lebih seru. Lau Meng, tadi kamu dengar teriakan dari Sia-sia tidak? Lau Meng, kamu dengar teriakan Sia-sia tidak? Tidak. Sepertinya aku salah dengar. Sia-sia tertawa bahagia, seharusnya sangat bahagia. Dewa Perang. Perlu bawa Xiaxia kembali? Tak perlu. Pemberontakan perbatasan baru diatasi, banyak orang Jepang tidak takut mati, mencari kesempatan menyerang balik. Sia-sia tetap di sini ketimbang berada di sisiku. Lebih aman. Ya. Demi keamanan Sia-sia, identitasnya hanya boleh diketahui kita berdua. Ya. Xiaxia. Xiaxia. Bagaimana dengan kakek Li? Ada berita? Tidak ada. Di perbatasan utara Daxia, situasinya rumit, perang sering terjadi. 18 tahun yang lalu, siapa yang bisa melahirkan anak di perbatasan? Kamu ingin menemukan ibumu, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, sudah 18 tahun. Sia-sia kita sudah 18. Semakin cantik. Kakek Li, apa yang kamu lakukan? Akhirnya giliran kakek. Berani sekali kamu. Kamu mau lari? Tolong kalian, biarkan aku pergi. Kamu nakal. Kamu tidak patuh, ya? Aku jadi tidak bisa mengendalikanmu. Masuk sini. Masuk. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar nakal, kali ini kamu mau lari kemana? Pak Li. Cepat, banyak orang di belakang menunggu. Baik-baik. Sia-sia, jadilah anak yang patuh ya. Jangan dong. Ah! Ada apa ini? Kenapa aku dengar Sia-sia memanggilku? Tidak mungkin.
Kenapa sia-sia tiba-tiba memanggil saya untuk membantunya? Tidak bisa. Aku masih merasa khawatir. Besok aku harus pergi melihatnya. Halo. Aku datang ingin mendukung putri Anda, Yo Sia-sia, masuk universitas. Setiap tahun, perusahaan kami menawarkan bantuan untuk anak desa masuk universitas. Tahun ini sia-sia ada dalam daftar, ingin bicara dengan sia-sia tentang kerjasama. Tidak perlu bicara dengannya, bicara saja dengan saya. Aku tidak bisa membiarkan gadis kecil itu pergi kuliah. Tapi uang ini harus saya dapatkan. Bisa bicara denganmu, tapi sia-sia harus ada. Biarkan aku lihat. Ini. Jangan macam-macamnya. Selamatkan. Sia-sia tidak di rumah. Urusan ini, lebih baik bicarakan langsung denganku. Tapi, aku mendengar suara di dalam. Tidak ada suara. Kamu pasti salah dengar. Lia. Video selama bertahun-tahun ini aku simpan buat kamu. Kalau kamu masih punya muka untuk hidup, bersikaplah jujur. Aduh, ayahnya. Wah, sia-sia ada di rumah, hahaha. Sia-sia. Sia-sia. Hello Tante. Demi keamanan sia-sia. Mengendalikan emosiku. Sia-sia. Berapa uang kamu butuhkan untuk kuliah? Bibi akan mendukungmu. Ah, ini paling tidak memerlukan 100.000. Baik. Ayah si anak. 4 tahun kuliah, 100.000 tidak cukup, butuh 200.000. Baik. Ini, 200.000 pun tidak cukup, paling tidak 500.000. Iya. Baik. Uang bukan masalah. Selama sia-sia senang sampai selesai. L'ange magistère à tout docteur. Tidak masalah. Magistère, docteur. Hei, kaya mendadak. Bicara saja tidak cukup, sekarang harus bayar. Di kartu ini ada 500.000. Ah. 18 sudah. Harus pergi. Ada apa ini? Aku. Ini semua karena kerja keras sia-sia, anak desa memang begitu, dari kecil bantu orang tua di ladang, angkut rumput babi, anak petani sudah dewasa sejak dini. Sia-sia. Apa yang dia bilang benar? Aku. Sia-sia, Tante Tanya Camus. Bekas lukanya memang terlihat seperti akibat tali. Sepertinya aku terlalu cemas sendiri. Obat luka terbaik terbuat dari tulang naga. Oleskan setiap hari. Semua bekas luka akan hilang. Wanita ini sepertinya kaya sekali. Kaya tidak apa, kita bisa menipu lebih banyak. Terima kasih, Tante. Gadis seusia kalian suka mempercantik diri. Kerja keras memang patut dipuji. Tapi jangan sampai meninggalkan bekas juga. Orang pertama yang perhatian padaku, andai kamu ibuku. Bu. Iya. Ah. Bu. Kamu ini, ibu kan ada di sini, ngapain teriak-teriak? Bu. Paha. Ternyata aku salah paham. Kupikir Summer manggil aku. Ini. Ah. Ini anakku. Dia adalah seorang prajurit di tentara Daxia. Dia kembali kali ini untuk menikahi sia-sia. Bibi, selamatkan aku. Saya tidak ingin menikahinya. Kawin. Sia-sia akan kuliah? Ah, setelah menikah, kamu bisa kuliah, kan? Ya, mereka berdua adalah kekasih masa kecil dan sudah lama ingin menikah. Yo Hao memang bertugas di Korps Daxia dan tidak memiliki pelanggaran disiplin. Aku terlalu banyak pikir. 18 tahun aku absen. Mereka yang menemani Sixi.
tumbuh besar bersama, saling mendukung, mudah tumbuh perasaan. Baik. Pernikahan Siksi, aku pasti datang memberi selamat. Selamat datang hahaha. Tentu saja. Berjalan perlahan. Mengapa? Pukul dia. Anda suka menelepon. Oh, Bu, sudah cukup. Jangan bayarkan tersingkir lagi. Tidak. Semakin riuh pesta pernikahannya, semakin baik kehidupannya. Penduduk desa mulai membuat keributan. Pengantin perempuan tak pakai sepatu. Biar aku lihat. Mana sepatu pengantinnya hahaha. Iya. Pengantin di desa Zoujia, kita tidak pakai bra hehe. Berani sembunyi. Aku menikahimu untuk hiburan warga lanjutkan bersenang-senang. Saudara-saudara. Hari ini adalah pernikahan anakku. Semua harus makan dan minum sepuasnya. Bersenang senanglah. Sekarang, aku akan menunjukkan acara utama. Apa tradisi dari desa Yau kita? Pengantin baru harus mencium mertua. Tidak. Lepaskan aku. Kemana? Cepat ke sana dan cium. Lepaskan aku. Ibu selamatkan aku. Ibu selamatkan aku. Kalian menghalangi untuk Desa Yau kita hari ini ada acara besar. Semua yang datang ke pernikahan harus menyerahkan ini. Lau Meng. Kasih dia angpau 800. $800.000. Seperti ngasih pengemis saja, kita mau. 8 juta. Sudahlah. Ikut nikahan sia-sia. Lau Meng. Kasih mereka kartu ATM. Kita kasih kartu ATM, saya kasih tahu kamu. Mau uang tunai? Uang tunai. Di mana dapatkan sebanyak ini sekarang? Benar-benar tidak masuk akal. Mama, selamatkan aku. Selamatkan aku. Mama, selamatkan aku. Tidak pertama kali cium. Kenapa malu-malu? Wanita, jangan berpura-pura lugu. Apa yang kamu pura-purakan? Hauga? Kandang anjing sudah siap. Mempelai wanita bisa masuk kandang anjing. Biarkan aku keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hahaha. Lepaskan aku. Hahaha. Lepaskan aku. Seru kan? Hahaha, teman-teman. Ayo. Ibu, kamu di mana? Datanglah dan selamatkan aku, Ibu. Bisakah kamu memberi jalan sekarang? Hahaha. Kami penduduk desa Zoujia sudah lama menunggumu. Bukankah sebaiknya kau ambilkan kami anggur atau sesuatu? Mau anggur jenis apa? Tentu saja ingin anggur terbaik Daxia Trade Taiwan. Stasiun perdagangan Daxia, ada 2 botol di seluruh Daxia. Apakah kamu bicara omong kosong? Jangan berikan kami stasiun perdagangan Dax. Kalau begitu, jangan pergi ke pesta pernikahan hari ini. Ya betul, minum Moutai. Ya, benar. Lau Meng, berikan 2 botol Daxia Moutai kepada mereka. Tapi,
Pergi. Berikan. Ini asli atau palsu? Palsu. Dengar-dengar 2 botol Daxia Mautai itu ada di kuil Shenlong Dewa Pejuang Ling Xiao. Harus pergi ke lokasi pernikahan. Aku lihat siapa yang berani menghentikanku. Hahaha. Hei. Saat-saat seperti ini, tak bisa dilupakan karya besar yang dihasilkan oleh desa kita, Desa You, selama bertahun-tahun ini, ya. Berikan padaku. Berikan padaku. Kamu mau ya? Ah, Hei, ini barang yang sangat berharga ya. Semua harus menikmatinya bersama-sama. Hé. jangan lihat. Ah. Jangan lihat, tidak boleh lihat. Yo yo yo. Jangan lihat. Aku Lau Yo. Ini kamu ya. Jangan lihat. Lihat ini kamu. Jun, lihat ini. Aduh. Hahaha aduh. Ayo biar aku lihat. Aduh. Lihat, aku tidak sengaja jatuh ke lantai. Apa yang kalian lakukan? Hari ini anakku menikah sia-sia. Kami merayakan pernikahan. Merayakan pernikahan. Y habitude. Merayakan pernikahan. Lebih berisik, lebih baik harinya. Ini tradisi lama kami. Benar-benar. Ya, merayakan pernikahan. Ya. Bercanda saat menikah. Di mana sia-sia? Chia chia dia. Di mana dia? Dia. Ini. Gesea. Sia-sia. Bibi. Buka kandang anjing ini. DLL. Kandang ini tidak bisa dibuka. Apa yang kamu katakan? Tidak bisa dibuka. Nona lingue. Saya sangat berterima kasih karena Anda dapat memberi sia-sia uang untuk mendukung kuliahnya. Aku sangat menghormatimu. Tolong hormati kami juga. Benar. Memasukkan pengantin ke kandang anjing itu adalah tradisi pernikahan desa kami, Zhou Jiachun. Karena Anda datang ke desa kami, Zhou Jiachun, untuk menghadiri pernikahan kami, tentu saja. Harus menghormati tradisi kami, kan? Iya. Ini menyangkut kebahagiaan seumur hidup sebelah Sia. Sebagai orang luar Anda tidak berhak campur tangan. Ini menyangkut kebahagiaan seumur hidup sebelah Sia. Sebagai orang luar Anda tidak berhak campur tangan. Benar sekali. Tidak perlu tradisi pernikahan ini. Kamu orang luar punya hak apa mengomentari adat desa You kami? Benar, jangan kira kamu kaya itu hebat. Jika tidak mengikuti adat desa You kami, sia-sia akan malu di desa ini. Orang-orang akan merasa dia sial. Sial. Setelah menikah, sia-sia harus tinggal di sini. Aku tidak bisa membuat musuh sia-sia. Tapi tradisi mengurung di kandang anjing. Aku belum pernah melihatnya. Tapi menurutku, setidaknya hargai pendapat pengantin, ya. Sia-sia. Kamu mau lanjutkan tradisi pernikahan ini? Aku. Tidak masalah. Kalau kamu tidak mau lanjutkan, tante sekarang bisa selamatkan kamu. Tapi bagaimanapun juga hidup dengan Yo Hao. Itu kamu. Kalau kamu mau lanjutkan, Bibi menghormatimu. Aku bersedia. Kamu dengarkan, dia bilang dia bersedia. Sia-sia ini, dari kecil tumbuh di desa Zhou Jia kami, jadi punya ikatan dengan desa Zhou Jia kami. Menikah denganku, sia-sia akan jadi anggota sah desa Zhou Jia. Baik. Kalau itu keputusanmu, maka Bibi menghormatimu.
Hahaha, ayo kita lanjutkan. Ayo lempar terus. Lempar terus hahaha hei hei hei. Ah, Sia-sia. Ibu terpisah selama 18 tahun. Sekarang aku menemukanmu. Aku tidak akan biarkan kamu menderita. Tapi apakah ini kebahagiaan yang kamu inginkan? Hei hei hei, baiklah baiklah hei. Waktunya keluarkan pengantin wanita dari kandang. HEI, Buka. Baik. Ayo. Semangat, ya? Haha. Hei Pakling. Mulai sekarang, Sia-sia adalah istriku. Istriku harus aku yang jaga. Kenapa bisa ceroboh begitu? Tersenyumlah untukku. Hahaha. Tolong aku, Bibi, aku tidak mau menikah dengannya. Tolong aku, Bibi, aku tidak mau menikah dengannya. Avec la. Berani menangis di depan? Nanti malam bereskan kamu. Sekarang, sesi berikutnya, pengantin wanita akan bersulang. Silakan Dudu. Haha iya, bersulang. Ayo, makan yang cukup ya. Ayo minum. Sambut pernikahan dengan bahagia. Terima kasih. Pengantin tidak hormati saya. Meremehkan saya ya? Bagaimana bisa tidak menghormati? Ayo Sia-sia, minum. Hahaha. Ini pernikahan Sia. Aku harus menghormatinya. Aku berharap dia bisa bahagia. Selamat menikah. Ayo, aku mau minum bareng pengantin perempuan. Tidak tahu pengantin laki-laki mau atau tidak? Mau. Tentu saja mau. Ayo. Ah, Aduh. Tidak apa ambil saja. Maaf, salahku. Gelasnya tidak kupegang baik. Aku akan mengambilnya. Baik. Kaca saya jatuh. Saya ambil. Oke. Kamu ngapain? Ibu Ling, ini salah paham. Ini semua aturan desa Yo kami, jangan kaget ya. Setiap pengantin baru yang masuk desa Yo kami, harus mengalami ini. Benarkah ini aturan Yo? Tentu saja, kami membesarkan Sia-sia dari kecil. Apa kami akan menyakitinya? Di desa Yo, ada pernikahannya seperti itu. Dikritik oleh orang luar. Tapi orang desa Yo tidak peduli, tetap mempertahankan adat ini. Yo Sia-sia, berikan aku senyuman, kalau tidak setelah wanita ini pergi, kamu akan kena. Silakan Dudu. Wanita ini hanya punya uang. Tapi dia cuma wanita kaya saja. Kalau berani menyinggung kami, pastikan dia tidak bisa keluar dari desa Yo hari ini. Iya. Jangan harap dia bisa menyelamatkanmu, dia tidak bisa. Akhirnya, aku cuma akan dibebani kamu. Tinggal di desa keluarga Yo, melayani kita bersama. Aku gak apa-apa, Tante. Barusan aku cuma kaget. Beneran, Sia-sia? Sia-sia. Kamu mau lanjutkan pernikahan? Tante, aku mau lanjut. Tante, kamu orang baik, jadi aku gak bisa membebanimu. Sia-sia tertawa bahagia. Kenapa aku selalu merasa ada yang aneh? Wanita ini akan merusak rencana kita. Kamu pernah merasa, dia sangat peduli sama Sia-sia ya? Kata-kata kamu membuatku berpikir. Kenapa wanita ini mau membiayai kuliah Sia-sia? Kenapa dia datang ke pernikahan Sia-sia? Ya, Apa dia ada hubungan dengan Sia-sia? Kita menemukan Sia-sia di Beijing 18 tahun yang lalu. Utara itu wilayah apa? Penuh mayat di mana-mana. Kita menemukan Sia-sia, itu keberuntungan Sia-sia. Kurasa semua yang ada hubungannya dengan Sia-sia mungkin sudah mati semua. Jadi wanita ini adalah Pasti hadiah yang dikirimkan untuk kita. Max Sudmu. Kamu ke dalam ambil obat bius. Pak Yo, kursimu sudah dibawa ke sini. Taruh di sini ya. Kursi ini adalah Kursi ini, untuk seorang tokoh penting yang berkuasa. Siapa dia?
Kamu akan tahu saat dia datang. Daerah desa Zhoujia ini dikelola oleh San Zikuan. Beritahu dia cepat ke sini. Berpesan minta dia bantu Xia. Baik. Xia. Saatnya kamu bersulang untuk orang yang telah membantu kamu. Kenapa bengong? Cepat beri tante kamu bersulang. Benar. Tante Ling datang dari jauh untuk merayakan pesta pernikahanmu. Kamu seharusnya bersulang untuknya. Sia-sia, bersulang untuk seseorang yang membantu kita. Bibi Ling. Xia. Anakku. Selamat atas pernikahanmu. Jangan minum. Xia, apa maksudmu? Kenapa tidak sopan? Kamu tidak mendengarkan. Kata-kata orang tua, sia-sia. Ingatlah. Setelah menikah, satu keluarga. Kamu masih tinggal di rumah ini. Iya, Xia. Kenapa tidak biarkan tante minum? Kamu menikah, tante senang. Tante bahagia untuk kalian. Karena ada obat di dalamnya. Kamu tidak bisa minum. Bicaralah, diam saja. Tot Ling bawa mobil. Kalau minum, tidak bisa mengemudi. Anak yang baik sekali. Tahu memikirkan bibi. Tidak apa-apa, kalian berdua minum saja. Nanti aku antar kalian pulang. Lau Meng, minum. Nanti mereka mengantar kita pulang. Tidak bisa minum. Wanita. Berani melawan. Berani kamu memukul dia. Wanitaku, ku pukul sesuka hati. Bibi, mereka ingin mencelakanmu. Semua di desa ini jahat. Laris. Wanita, hari ini ku hajar habis. Itu obat bius. Berani kalian memberiku obat bius. Wanita. Jalan ke surga tak dinaiki, pintu neraka menerobos masuk. Sudah kuberi kamu kesempatan, sudah kusuruh kamu pergi, kamu tak pergi, sekarang mau pergi pun tak bisa. Awalnya kami hanya ingin dapat lebih banyak uang darimu. Kamu yang ikut campur sendiri, mau antar diri ke tempat eksekusi, jadi bukan salah kami. Bukan salah kami. Beri aku. Jangan lihat. Tante, tolong jangan lihat. Jangan lihat lagi. Sia. Sia-siaku. Sekumpulan binatang, aku ingin kalian. Mati semua. Hei, kamu masih. Wanita. Aku peringatkan kamu. Ini desa keluarga Yo kami, jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari sini hari ini. Bibi pergi, jangan pedulikan aku, pergi. Sia. Cepat pergi, jangan pedulikan aku, pergi. Hei. Jangan pikir cuma bisa sedikit kungfu. Bisa semena-mena di desa Yo kami Desa Yo kami bukan tempat sembarangan. Saudara-saudara, ayo kita beraksi. Bibi pergi, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Cepat pergi. Sia. Aku, Yo Hao, beruntung menikahi yang muda, dapat bonus yang tua. Malam ini keduanya melayani aku. Sangat senang. Hahaha. Sia, kamu tenang saja. Aku di sini, tak ada yang bisa menyakitimu. Nak. Kamu benar-benar beruntung. Ayah agak iri padamu. Kami juga sangat iri. Apa disemburui? Ayo bergabung dan semua senang. Baiklah, Kak Hao, dermawan sekali. Seperti biasa. Oke.
Aku ingin lihat siapa yang melayani siapa. Pak Li, menurutmu apakah ini benar-benar Daxia Maotai? Setengah bulan yang lalu, saya benar-benar melihat Daxia Maotai yang asli sekali. Selamat untuk Dewa Perang Ling Xiao yang telah kembali. Saya beruntung bisa menyimpan 2 botol Daxia Maotai, silakan diterima, Dewa Perang Ling Xiao. Aduh, bagaimana mungkin ini bisa asli? Daxia Maotai yang asli ada di Aula Dewa Naga Dewa Perang Ling Xiao. Bagaimana mungkin ada di tangan gadis itu? Ah? Pasti palsu. Palsu ya palsu, toh juga nggak mematikan. Tunggu. Mana kotak kemasan minuman ini? Itu, ambil. Kotak hadiah. Ini. Ini benar-benar Daxia Maotai. Benar. Ini Daxia Maotai. Bagaimana bisa begitu? Jika ini benar-benar Daxia Maotai, bagaimana mungkin ada di tangan gadis kecil itu? Apakah mungkin? Dia adalah Dewa Perang Ling Xiao. Apa? Dia adalah Dewa Perang Ling Xiao. Bagaimana dia Dewa Perang Ling? Maotai dari Xia Selatan pasti dia yang mencurinya. Benar. Wanita pasti pencuri. Aduh. Masuk akal. Kalau begitu, wanita itu mana mungkin jadi Dewa Perang Ling Xiao yang dikagumi banyak orang. Kalau seumur hidupku bisa bertemu dengan Dewa Perang Ling Xiao yang termasyur, aku akan mati tanpa penyesalan. Anggur ini tidak boleh diminum. Aku harus. Beritahu Komandan San. Kurang ajar. Berani-beraninya mencuri minuman Dewata Tempur Ling Xiao. Dia karimati. Komandan, wanita itu ada di desa You menghadiri pernikahan warga desa kami. Kebetulan aku juga akan ke sana, bawa lebih banyak orang untuk menangkap pencuri nekat itu. Kamu wanita busuk. Berani benar duduk di kursi ini. Tahu nggak ini tempatnya siapa? Kamu tidak tahu diri, berani duduk di singgasananya. Hanya kursi kenapa tidak boleh duduk? Dazar wanita gila. Kamu benar-benar tidak tahu batasan. Tahu tidak, kursi ini jika kamu duduk, 10 nyawa pun tidak cukup untuk bayar. Aku rasa ingin memperpendek umur sendiri. Intinya manusia harus tahu diri, aku lihat kamu tidak sadar siapa dirimu. Aku pikir kamu punya nyawa duduk di sana, tapi tidak punya nyawa untuk turun. Cepat turun dari kursi itu, kalau tidak nanti kamu menangis. Turun dari kursi itu. Kenapa? Kursi ini aku tidak boleh duduk? Konyol sekali, hanya kursi sepele. Belum ada kursi yang tidak bisa saya duduki. Semua mendengarkan, wanita jahat ini yang cari mati sendiri. Jangan sampai menjerat desa kita, nanti kalau orang itu datang, kamu akan tahu cara menulis kata, menyesal. Tante, bagaimana kalau kita berdiri dulu, kursi ini? Orang itu tidak bisa kita lawan. Sia-sia, tenang saja, tidak peduli kursi siapa, saya duduki saja, kamu tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Tidak peduli kursi milik siapa, hari ini akan duduk di sini. Ada kartu truf lain? Silakan tunjukkan. Walau pemilik kursi ini punya kekuasaan besar, hari ini kursi ini. Aku pastikan diduduki olehku. Jangan menyesal nanti. Kalau kamu tidak turun dari kursi itu, nanti terjadi sesuatu kamu teriak sekuat tenaga. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Warga desa ini. Kenapa sewenang-wenang? Ada pelindung yang tidak tahu mana benar mana salah. Saya ingin lihat, siapa yang mendukung kejahatan ini. Tidak punya hati nurani. Takut kamu terkejut. Kamu benar-benar pikir punya sedikit uang bisa sombong? Hari ini aku ajarin kamu bagaimana jadi orang baik. Allô. Komandan, Onda Sibuk Sekaran? Katakan. hari ini Xiao Hao menikah. Saya kasih undangan ke Anda, masih ingat, kan? Sudah lihat. Saya kan sedang di jalan, kenapa buru-buru? Anda benar-benar mau datang? Kalau Anda datang, itu keberuntungan bagi Xiao Hao kami. Hanya saja apa? Hanya saja keberuntungan Xiao Hao kurang bagus. Lihatlah, hari ini dia menikah. Di hari bahagia ini, ada seorang wanita yang tidak jelas masuk begitu saja. Membuat keributan, bagaimana bisa mengerti ini? Ada pencuri yang mencuri di gedung. Ada wanita gila juga. Aku lihat desa kalian, akhir-akhir ini tidak begitu damai. Oh iya, yang itu.
Pak Komandan, Anda harus membela Xiaoho untuk kami. Bagaimanapun Xiaoho merupakan talenta penting bagi Daxia. Dia meremehkan Xiaoho, masih bisa diterima. Dia bahkan tidak pedulikan Anda. APAC Commandant. Orang biasa, dihina di pernikahan, tidak bisa berbuat apa-apa, karena jujur dan tulus. Pak Komandan, cepatlah datang, di pernikahan saya ada perempuan yang tidak tahu diri, dia sombong dan menghina atasannya, dia bahkan tidak pedulikan Anda. Apa? Bahkan saya dianggap remeh. Wah, iya benar. Dia tidak hanya menghina Anda. Dia bahkan duduk di tempat Anda. Kita bahkan tidak bisa menghentikannya. Ini bukan urusan kita, orang-orang desa semuanya melihat. Sungguh keterlaluan. Berani sekali dia. Tunggu saja. Saya akan segera datang. Awasi dia, jangan biarkan kabur. Begitu saya sampai, saya ingin dia mati. Hei, baiklah, cepat datang. Wanita, tidak takut mati. Hari ini kalian semua, jangan berharap keluar hidup-hidup dari desa ini. Ketika dia datang, buat kalian berdiri. Kill your turtleneck. Benar. Jangan lihat dirimu, seberapa banyak kemampuan. Menyinggung tak seharusnya, tak bisa menyelamatkanmu. Saat kamu berjalan menuju kursi itu. Di mataku, kamu sudah seperti orang mati. Seumur hidup ini, mungkin tidak ada kesempatan. Di kehidupan selanjutnya. Bella Jarla Jadi Orenbeck. HM. Seorang komandan. Aku ingin lihat. Komandan yang mana itu? Berani melindungi sampah seperti kalian, menjadi payung pelindung kalian. Katakanlah, Camus d'Ananak Buak Silmu. takutnya akan terkencing-kencing. Komandan kita ini, orang yang dikenal semua orang, berkuasa di pemerintahan. Commandant Sun Zikan. San Zikuan, nama ini kalian pasti tidak asing. Bahkan di seluruh Daxia dia adalah orang yang terkenal dan berpengaruh. San Zikuan. Nama ini memang tidak asing. Tentu saja dia adalah panglima tertinggi di wilayah kita. Apakah Anda menyesalinya? Apaka Camus takut? Saya katakan, sudah terlambat. Siapa ditakuti? Anda tahu kapan dia datang. Aku tidak ingin membuang kata-kataku dengan kalian, rakyat jelata. Dia mencari keuntungan pribadi dan melanggar hukum. Dipenggal menurut hukum. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pendukung di belakang komandan kita begitu kuat, hingga dia bisa membuatmu takut setengah mati. Dengan status dan kedudukannya, dia tinggal menggerakkan jarinya saja dan menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Saya ingin tahu siapa yang melindungi San Zikuan. Ada orang lebih baik dari Anda. Siapa pendukung San Zikuan? Saya ingin mempelajari sesuatu yang baru hari ini. Oh, wanita ini sudah gila. Beraninya dia berbicara begitu arogan dan menghina Panglima San? Kalau begitu, mari kita tunggu Komandan datang. Saat Panglima San datang, aku ingin melihat apakah kau masih bisa bicara omong kosong di sini. Aku akan memberitahumu, Dewa Perang Daxia, kau tahu siapa dia, Dewa Perang Ling Xiao, pendukung Komandan San, Dewa Perang Ling Xiao. Panglima kami adalah Dewa Perang Ling Xiao. Kami telah berjuang bersama dan memiliki hubungan yang sangat baik. Anda hanya orang biasa dengan sedikit uang. Seya Menaziati, Anda un Tuktidak Melebilbikan Kemampuan Anda To Anda Kanmalu. Ling Xiao, Dewa Perang, Anda pasti pernah mendengar nama ini. Semua orang di Daxia tahu nama ini. Tahuka Anda siapa yang telah Anda sakiti? Rekan-rekan Dewa Perang, saat Panglima San datang, aku jamin kalian akan mendapat masalah besar. Itu benar. Dia adalah dewa perang di atas segalanya. Dia dapat membuat awan dan hujan dengan mudah. Dunia berguncang kemanapun dia pergi. Dia bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Sia-sia? Apakah ini sebabnya kau menyembunyikannya dan tidak berani meminta bantuanku? Bibi, Panglima Matahari bisa menghancurkan kita dengan jentikan jarinya. Mengapa tidak segera pergi? Saya tidak ingin melibatkan Anda. San Zikuan orang baik. Beraninya dia pakai namaku untuk menindas orang lain dan sebut rusa kuda. Dia lakukan hal-hal jahat seperti menindas pria dan wanita serta rakyat. Lelah hidup? Masih ingin menyusahkan orang lain? Mereka sekelompok orang yang tidak berguna. Jika cucunya Kuan datang, dia akan berlutut dan meminta maaf kepada saya. Hahaha. Hila. Apakah Anda lelah hidup? Anda masih ingin menyeret orang-orang di sekitar Anda. Aku melihatmu, cepat turun dari sana. Turun. Tetapi.
Sekarang berlutut minta ampun, mungkin aku akan mempertimbangkan. Nanti ketika komandan datang, aku bisa bantu bicara untukmu agar kamu tidak mati. Tetapi, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Ya, benar. Saya lihat umurmu sudah tidak muda, tapi wajahmu masih lumayan. Kalau kamu bersedia melayani kami beberapa hari, mungkin aku dan Komandan San bisa minta ampunan. Mungkin dia akan melepaskanmu. Tentu saja. Kalian berdua harus melayani kami bersama. Daerah miskin menghasilkan orang yang Kalian tidak masuk akal. Aku Kepala Jenderal Perang Langit Tinggi. Dan orang ini adalah Jenderal Perang Langit Tinggi dari Daxia. Biarkan dia melayani kalian. Kalian layak? Ah, Manager, manager apa? Cuma pelayan saja. Oh, manajer dari pahlawan Ling Xiao, berani sekali bicara omong kosong. perempuan ini, bagaimana mungkin dia punya hubungannya dengan pahlawan Ling Xiao? Itu adalah seorang pahlawan wanita. Menurutku dia itu bahkan tidak pantas menjadi pelayan pahlawan Ling Xiao. Pengawal itu pasti meminta kamu datang untuk berakting. Sayangnya tidak ada kelas dan wibawa, pasti akan ketahuan. Meng Zhou, tidak perlu bicara dengan mereka. Sekarang juga hubungi San Zikuan, suruh dia datang. Wah, benar-benar konyol. Dengar ucapanmu, terlalu membual hingga langit terbelah. Telepon. Hahaha, benar-benar sembarang orang bisa berhubungan dengan Komandan San. Menurutku, kamu hanya bermimpi. Aku akan telepon sekarang, biar dia dengar omonganmu yang besar. Allô? Commandant Sun? Kenapa lagi? Ada seorang wanita mengaku dia adalah dewa perang Ling Xiao, dan bilang, Bilang apa? bilang mau bikin kamu jengkel. Baik. Bagus sekali. Dewa Perang Ling Xiao. Dewa Perang Ling Xiao nggak mungkin muncul di sini. Omong kosong. Aku 5 menit lagi sampai. Jaga orang gila yang nggak tahu diri ini, aku akan tangani sendiri. Baik. Datang dalam 1 menit, jangan sampai aku bilang 2 kali. Suara ini, kenapa terdengar familiar ya? Nggak peduli. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Aku membuat wanita gila ini. Tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Super. Tuan San, Anda perintah. Percepat laju. Segera menuju ke aula perjamuan itu. Aku ingin lihat siapa berani mengaku sebagai pahlawan perang Ling Xiao. Siapa sebenarnya? Berani bicara tanpa batas, menghina aku, berdiri sendiri. Aku bisa memberinya tubuh utuh. Siapa yang bicara sembarangan? Buka matamu yang lebar. Siapa sebenarnya aku? Hei, perempuan bau, kamu benar-benar tidak tahu diri ya. Ini adalah wilayah Komandan San. Meskipun kamu naga, harus tunduk padaku. Meskipun harimau, harus diam padaku. Meskipun Raja Langit datang, harus memberi jalan. Kali ini menantang Komandan San, kamu memang mencari masalah. Aduh, Komandan San, kami sungguh menunggu kedatanganmu. Iya, begitu Komandan San datang, desa kecil kita jadi cerah. Ada istilah apa ya itu? Kémilo. Kemegahan bersinar. Iya, megah sekali. Kamu bilang begitu aja. Komandan San, ini adalah posisi luar biasa. Xiao Hao, Komandan San datang ke pernikahanmu. Itu adalah kehormatan luar biasa yang kamu dapatkan. Aduh, saya tahu, Komandan San menghargai saya. Kalau tidak mungkin datang spesial untuk mendukung saya. Komandan San tiba, wanita ini akan mendapatkan balasannya. Komandan San, Anda harus membela Xiao Hao. Hari ini adalah hari bahagia Xiao Hao, kenapa bisa diganggu begitu saja? Apa ini adil? Jangan terlalu khawatir, tenang saja. Komandan San sudah di sini. Xiao Hao itu kesayangan Komandan San, pasti akan dibela. Komandan San, ada apa ini? Anda terlihat marah gara-gara dia, ya? Ini semua karena wanita ini, tebal sekali mukanya. Dia tidak hanya mengacaukan pernikahan saya tetapi juga tanpa malu duduk di kursi kehormatan Komandan San. Dia tidak tahu diri, tidak layak untuk duduk di sana. Tidak heran Komandan San marah besar, saya juga akan marah. Wanita yang tidak tahu diri, berani mengaku sebagai pahlawan perang Daxia. Wanita gila ini sudah bosan hidup. Sepertinya, Lia, Commandant Sun Mara. Wah,
Wanita ini pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Nanti kita lihat wanita sial itu bagaimana memohon ampun. Kalian. Ah, kepala saya ini. Komandan San sangat terpandang. Pasti dia enggan bertengkar dengan wanita sial itu, bisa menurunkan derajatnya. Karena Komandan San tidak mau melakukannya. Hal yang menurunkan derajat, kita sebagai bawahan harus pintar. Aduh, semua ini salah kita. Aduh, tangan kita kasar sudah cukup. Otak juga tidak cerdas. Aduh Komandan San, jangan marah ya. Jika Komandan San tidak ingin mengotori tangannya, biar saya yang melakukannya. Saya akan mengajari wanita kecil ini dengan baik. Ayah. Hari ini hari pernikahan saya. Komandan San datang mendukung saya. Secara emosional dan rasional, saya harus membantu Komandan San menyelesaikan ini. Ayah mari, biar saya lakukan. Saya ayahmu. Saya satu-satunya pria kuat dalam keluarga kita. Achi. Accus-datant. Aduh, Kalian berdua sudah cukup belum? Kalian tidak malu? Aku merasa malu. Maksud Komandan San adalah, aku harus turun tangan untuk mendidik wanita gila ini agar dia belajar dari kesalahan. Aduh, kamu ikut campur apa sih? Biar aku yang datang. Biar aku. Ribut apa ini? Kalian tidak berguna, diamlah. Kalian ini benar-benar, dia itu. Komandan, ada apa dengan Anda? Tidak apa. Hei, kalian berdua bengong apa? Tidak lihat Komandan San sudah tidak sabar? Cepat ke atas dan ajari wanita kecil ini pelajaran. Jangan sampai Komandan San marah. iya, benar sekali. Kalau kita bertengkar begini dan Komandan Sun menunggu lama, kita akan mengadap. Commandant Sun. Semua ini salah kami. Membiarkan Anda menunggu Ramadan, membiarkan wanita itu berkuasa. Saya akan memberi pelajaran padanya untuk Anda. Ini semua salah kamu, wanita gila, berani duduk di posisi komandan. Bahkan mempermalukan komandan. Saya, Yo Libo, akan memberi pelajaran pada kamu atas nama Komandan San. Biar kamu tahu siapa yang bisa kamu tantang, dan siapa yang tidak. HMPH. Hei ini. Komandan San, ini. Ini. Apa yang kalian lakukan? Bukannya mau menghajar saya? Ayo. Saya duduk di kursi. Saya lihat siapa yang berani datang. Kamu. Wanita ini, diamlah. Komandan San salah orang. Tamparan ini sebenarnya untuk wajahmu. Sekarang saya akan lakukan atas nama Komandan San. Ini. Commandant Sun. Ini. Apa salah kita lakukan? Kita akan memperbaikinya. Komandan San, bukankah kita hanya mengikuti perintah? Kenapa tiba-tiba marah? Jika harus menyerang, serang saja orang yang sombong dan tidak tahu diri itu. Betul. Dia berani mengklaim dirinya. Sebagai dewa perang langit, dia tidak lihat kelakuan. Kalian menyebabkan masalah, ingin memanfaatkan bibi yang mendukungku, jadi mencoba menguras kantongnya. Lihat bibi, lihat kededik, ingin membunuh dan merampok, berhati hitam. Kamu mengkhianati rakyatmu sendiri. Apakah aku membesarkanmu menjadi orang yang sangat teliti? Masih berbicara atas nama wanita jalan. Komandan, kalian tidak memperlakukanku sebagai klu di desa ini. Hewan lebih baik dariku. Kalian benar-benar tidak bermoral. Diam Camus. Kamu ini perempuan yang perlu dihajar. Aku akan membunuhmu hari ini. Hei. Bibi. Sia-sia, aku di sini, kamu aman. Komandan San, apakah kamu memukul orang salah? Seharusnya kamu memukul wanita itu. Ada apa dengan Komandan San? Kenapa dia memukul Zhou Libo dan Wang Ju? Orang palsu ini masih duduk santai di kursi. Kenapa Komandan San menyelesaikan masalah dengan orangnya dulu? Apakah Komandan San datang untuk menghukum mereka karena tidak efisien? Komandan San, apa Anda salah paham? Kenapa memukul orang tuaku?
Waduh, Komandan San kenapa marah besar? Apakah keluarga Yo ada yang menyinggung Anda, membuat Anda tidak senang? Commandant Sun Jangon Mara. Tenang dulu ya. Kunjungan Anda ke keluarga Yo memang kurang kami sambut dengan baik. Naaman. Oh, tapi ada sebabnya. Salah wanita ini tidak masuk akal, merusak pernikahanku. Kalau tidak, Anda tidak akan datang dan kami tidak bisa menyambut Anda dengan baik. Iya, Komandan San. Semua ini karena wanita ini. Anda harus membela kami dan membereskannya. Kalau bukan karena dia, kami tidak akan sibuk sendiri dan membuat Anda marah. Benard, Commandant Sun, Inibukans à la Keluarga. Semuanya karena orang ini, dia sengaja ingin kami menderita. Kalian semua, banyak bicara tapi tak pernah menyebut apa yang telah kalian lakukan. Kamu perempuan pengkhianat, tutup mulutmu. Kamu pikir wanita ini bisa melindungimu selamanya? Kalau berani, pergi saja bersamanya. Aku ingin lihat apakah ada yang mau perempuan seperti kamu. Lebih baik jangan pernah kembali ke desa kami. Kalau tidak, lihat nanti aku akan melakukan apa padamu. Hei. Tutup mulutmu. Sia-sia, bukan orang yang bisa menghakimi. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, aku tak keberatan membantu membersihkan mulut busukmu itu. Manta. Dasar perempuan tua. Tua, datang ke desa kami untuk pamer. Kamu pikir siapa? Cuma punya sedikit uang. Pelit, tidak mau memberi kami. Benar. Sudah tua. Tidak tinggal di rumah jadi istri dan ibu, malah pergi kemana-mana. Dan pretensinya, sebagai sponsor mahasiswa, kamu itu wanita yang tidak mematuhi norma. Perempuan seperti kamu, di desa kami, tidak ada yang mau. Diamlah, kalian tak takut mati, tapi aku masih mau hidup. Sekumpulan orang yang cuma bisa berisik, benar-benar tidak punya mata. Kalian ingin membunuhku. Kalian ingin membunuhku, ya? Apa yang terjadi? Astaga, Komandan San marah besar. Apakah mereka benar-benar dewa perang Ling Xiao? Hanya dia? Bagaimana mungkin? Dia dewa perang Ling Xiao, aku Raja Naga dari Daxia. SST. Bibi, ada apa ini? Kenapa Komandan San sepertinya takut pada Anda? Bibi juga tidak tahu. Kenapa semua melihat saya? Saya cuma orang luar biasa. Awalnya mendukung mahasiswa kesulitan ekonomi, tapi saya tidak menduga. Sia-sia di desa ini, sering ditindas. Desa dipenuhi kegelapan dan kekerasan. Sia-sia akan menyelamatkanmu dari penderitaan, menegakkan keadilan, membuat mereka yang menyiksamu mendapat hukuman yang pantas. Benar tidak yang aku katakan? Komandan San. Ah iya, sangat benar sekali. Anda adalah pahlawan keadilan yang kita butuhkan, biasa namun hebat tindakan Anda. Itu adalah cahaya ketulusan, teladanku. Aku tidak pantas dicontoh, tapi dengan adanya saksi sia-sia bahwa semua tindakan keji dan kejam ini, bagaimana Komandan San berencana menanganinya? Apa yang terjadi ini? Kenapa kita jadi yang kena masalah? Aduh, aku juga nggak tahu nih. Wahai orang yang berkeadilan, bagaimana kamu akan menanganinya? Aku akan lakukan sesuai perintah. Apa kau bertanya pada Komandan San di posisi tinggi bertahun-tahun? Hal kecil ini tidak bisa dihandle? Atau mungkin kamu tidak kompeten? Pemabuk tidak berguna. Aduh lihat. Mereka membuatku bingung. Orang-orang ini seharian tidak bisa urus hal benar, tapi malah bikin masalah. Berani-beraninya ganggu perempuan lema, semua orang seharusnya menghukum mereka. Aduh Komandan San, kami tidak bersalah, kenapa Anda cuma dengar dari satu sisi saja? Apa yang dia katakan bohong semua, omong kosong. Aku luda. Kamu tahu siapa dia? Dia adalah. Dia orang baik. Dia tidak bisa bohong, tapi kamu wanita pemarah. Bicara seolah-olah benar. Ayolah. Bawa mereka pergi. Komandan San, tolong maafkan saya. Adu, Xiaxia. Dan wanita Bekini, maafkan saya. C'est pas en punissez-ya. Hei, Komandan. Kami semua dari desa Yo. Setiap tahun kami memberikan banyak kepada Anda. Komandan, ampuni kami. Ini, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, yang penting kamu aman. Setelah urusan selesai, bagaimana kalau kita minum teh di kantor saya? Saya bilang ya, di masyarakat sekarang, orang baik seperti kalian benar-benar tidak banyak.
Kalau begitu, mohon Anda bimbing kami. Ada yang lain yang kalian butuhkan, aku akan minta bawahan untuk menyiapkannya. Sia-sia, bajumu tak nyaman. Biarkan Paman Meng membawamu ganti pakaian. Cuci muka, kamu lihat bagaimana? Enggak usah, terlalu merepotkan. Bagaimana merepotkan? Haha, tidak merepotkan, tak masalah sama sekali. Cepat ganti saja, bajumu terasa tak nyaman dipakai. Nona Sia-sia, ikut saya. Saya akan bantu Anda bersiap. Terima kasih, Paman Meng. Pergi saja. Silakan jalan. Pahlawan langit. Aku. Berlutut. Berlutut. Sun Zikuan, kamu kerja bagaimana? Salah paham, pahlawan langit. Aku tidak bersalah dalam hal ini. Coba kamu jelaskan. Bagaimana aku menyalahkanmu? Apa yang mereka lakukan, aku benar-benar tidak tahu. Kamu juga tahu. Daerah yang dikelola terlalu besar. Desa kecil Zoujia. Saya tidak bisa mengurus semuanya. Oh ya. Maksudmu, berdasarkan kemampuanmu tidak bisa mengelola tempat sebesar ini. Lalu mengapa tidak bilang lebih awal kalau tidak mampu? Banyak orang yang ingin jadi komandan ini. Tidak, Anda salah paham. Itu kelalaian saya. Saya bersumpah akan menghukum berat warga desa yang terlibat kali ini. Tidak akan membiarkan orang kecil yang sewenang-wenang melakukan hal buruk ini. Lemparkan tanggung jawab ke mereka. Lalu bersihkan dirimu sendiri. Komandan San, kau paling tahu seperti apa sifatku. Kalau anggap aku bodoh bohongi. Saya tidak berani. Dewa Perang Ling Xiao, saya bersumpah atas nama langit, semua yang mereka lakukan adalah dosa mereka sendiri. Saya paling hanya kurang baik dalam mengelola, saya difitnah, saya tertarik ke dalam masalah ini. HMPH, jangan asal bicara. Desa Yo diam-diam beri banyak hadiah pada Anda, bukan? Apa pendapatmu, Komandan San? Dewa Perang Ling Xiao, tenanglah. Ini benar-benar omong kosong. Saya tidak akan pernah menjadi pejabat korup yang menindas rakyat dan hanya mencari keuntungan, benar? Jadi coba jelaskan padaku. Kenapa seorang warga kecil desa Yo bisa mengundang Anda yang terhormat untuk pernikahan? Dan kenapa mereka bisa dengan percaya diri menelepon Anda? Meminta Anda untuk tampil, mendukung mereka. Ini. Saya dengar nama besar Anda dipalsukan dan khawatir reputasi Anda akan rusak. Jadi saya datang ke sini. Kesetiaan saya pada Xia, Anda, serta rakyat, tidak diragukan. Sebagai pejabat rakyat, tidak memikirkan berkorban untuk Xia yang agung. Namun hanya makan gaji buta dalam posisi sendiri. Jika tidak di sini hari ini, gadis kecil berdosa akan jadi mainan desa busuk ini. Pahlawan yang terhormat, jangan marah. Itu kesalahan saya, kelalaian saya. Mohon beri kesempatan. Saya tidak akan membuat kesalahan seperti ini lagi. Tidak akan mengaku salah. Berkuasa terlalu lama. Mengabaikan nyawa sudah kebiasaanmu, seperti anjing yang tak bisa berhenti makan kotoran. Kalau bukan karena dorongan dan bantuanmu, bagaimana putriku bisa begitu terhina di desa Zoujia ini? Apa? Gadis itu ternyata putrimu yang sudah lama hilang. Habis sudah. Semua habis. Betapa konyolnya, meskipun Sia-sia bukan putriku, kalian tetap tak seharusnya menyakiti seorang gadis seperti itu. Jika bukan karena aku mencari putriku dan secara kebetulan datang ke desa Zoujia, aku tidak akan tahu bahwa tempat ini sudah busuk sepenuhnya. Ampuni aku, Dewi Perang. Ampuni aku. Ampuni aku. Bagaimana aku bisa menghadapi Sia-sia yang dihinakan? Bagaimana wajahku menghadapi rakyat yang tertindas? Orang-orang. Di mana pasukan Ling Xiao? Dewa Perang Ling Xiao, tolong lihat, kami tidak akan mundur dari panas atau api. Cabut kekuasaan cucu, copot jabatannya, masukkan makhluk berbahaya ke dalam penjara. Siap. Ampun Dewa Perang. Paman Meng. Sekarang kita pergi cari Bibi Dan. Komandan Sun. Nona Sia-sia, ayo cek kesehatan dulu. Kamu sudah dianiaya penduduk desa selama belasan tahun. Kamu. Bibimu khawatir kalau ada luka tersembunyi di tubuhmu, dia minta aku untuk memeriksa. Ayo pergi. Ampun,
Dewa Perang. Apa suara itu? Mana ada suara? Mungkin aku salah dengar. Tot. Sia-sia. Tahun-tahun ini betul-betul menyusahkanmu. Tidak apa-apa, Tante. Semuanya sudah berlalu. Komandan Sun tadi di sini? Sia-sia. Menurutmu, bagaimana Komandan Sun? Meskipun Komandan Sun hari ini terasa berbeda, dia tetap penguasa kejam. Orang-orang desa keluarga Yoku bekerja sama serigala menyakiti. Begitu ya. Kalau begitu, kamu bisa tenang. Apa maksudmu? Komandan Sun menyadari kesalahan dan merenungi tindakannya. Untuk menebus kesalahan, dia mundur dan menyerahkan jabatan kepada orang lain. Serius? Bibi, apakah kamu sedang bercanda denganku? Anak bodoh, tante bisa pukul kamu nggak? Tanah ini, sebentar lagi, akan baik-baik saja. Kalau begini, bagus sekali. Tante, apakah kamu percaya takdir? Sejak kamu muncul, semua hal jadi lebih baik. Tentu saja suka. Jadi nanti aku bisa kuliah seperti orang biasa? Tentu saja, aku ingin bantu kamu kuliah. Keluarga yang kau sebut hanya gerombolan binatang berbulu manusia. Sia-sia. Selama ini, kau benar-benar menderita. Tante, jangan bersedih lagi. Hari-hari gelap itu sudah berlalu. Mulai sekarang, aku bisa hidup normal di bawah sinar matahari. Iya, sia-sia. Aku bersumpah. Kedepannya, hidupmu akan semakin baik dan membaik. Kenangan menyakitkan di masa lalu, mari kita ucapkan selamat tinggal pada semuanya. Bawahan punya satu hal lagi yang harus dilaporkan. Katakan saja. Sesuai perintah Anda. Bawa Nona Sia-sia untuk pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan menunjukkan, meskipun Nona Sia-sia telah lama mengalami kekerasan dan penghinaan, kondisinya tidak ada masalah. Hanya sedikit lemah. Hanya saja. Hanya saja apa? Hanya saja Nona Sia-sia kehilangan kemampuan memiliki anak. Apa? Kamu bilang Sia-sia kehilangan kemampuan untuk hamil. Bagaimana bisa begitu? Masih kemungkinan sembuh? Tidak ada. Karena aku sudah mengangkat rahimku. Kok bisa begitu? Sia-sia. Selama ini, aku seperti benda yang dipanggil dan dipukul tanpa alasan oleh mereka. Sejak umur 14. Harus memenuhi keinginan mereka. Tanda pada mereka. Jika aku menolak, mereka memukulku. Agar tidak hamil anak dari orang-orang itu, aku memilih untuk mengangkat rahimku. Jadi seumur hidup ini, aku bahkan tidak mungkin hamil. Kehilangan hak menjadi ibu. Orang-orang ini. Bagaimana mereka lakukan ini? mereka benar-benar Berpura-pura ya di manusia. bisa-bisanya terhadap gadis tak bersalah melakukan hal. Yang tak berperak manusiaan seperti mereka semua pantas untuk Stern. Jangan menangis, Tante. Semuanya sudah berlalu. Sia-sia. Tenang saja, semua hal yang mereka lakukan harus kau ingat dengan jelas. Tante, kenapa tiba-tiba begini? Karena aku akan bantu kau balas satu persatu, hingga binatang-binatang itu dicincang hidup-hidup. Tidak apa-apa, Tante. Semuanya sudah berlalu. Menurutku, kesulitan hidup pada akhirnya akan berubah jadi hadiah. Tante, Anda hadiahku tukar dengan kesulitan belasan tahun ini. Anda membawaku keluar dari lumpur yang kotor dan kekal. Miss Xia. Dia anak yang baik. Orang-orang itu. Bagaimana mereka tega menyakiti seorang anak? Sia-sia, bangun dulu, kita bicara nanti. Tidak, Bibi, dengar saya dulu. Sebelumnya saya sudah kehilangan harapan hidup, tapi kamu muncul seperti malaikat dalam hidupku dan membawaku keluar dari neraka itu. Kamu orang terbaik yang kutemui. Kalau bisa, aku ingin tetap di sisimu, membalas budi dan merawatmu sampai tua. Anak bodoh. Anak bodoh. Maafkan aku. Bertahun-tahun ini, kamu banyak menderita. Maafkan aku ya. Apa yang kamu bicarakan, Tante? Kita baru bertemu kan? Tidak. Bukan begitu.
Bertahun-tahun yang lalu, saat kamu belum lahir, kami sudah bertemu. Darah kita terhubung. Detak jantung kita seirama. Sia-sia. Kamu adalah putriku. Mama. Mama. Mama, kamu adalah mamaku. Selamat Ling Xiao sang dewa menemukan putri tercintanya kembali. Selamat datang pulang, Nona besar. Wah. Rumah sebesar ini, jati diriku sebenarnya. Kamu adalah putri kecil Mama. Rumah seperti ini. Bisa ganti setiap hari. Dijamin, 3 bulan tidak sama. Jangan pedulikan aku cuma bermimpi. Mama, kamu dewa perang Ling Xiao? Identitas Mama rumit. Ingin menyembunyikannya tapi sekarang terungkap sia-sia. Dekat Mama, kamu mungkin terlibat. Ini berbahaya. Wow Mama, kamu sungguh hebat. Aku mau jadi putri Mama. Wow. Pelindung negara, dewa pertempuran Ling Xiao, Mama kamu luar biasa. Hidup sebagai orang biasa tidak buruk. Sia-sia, dengarkan aku, 2 tentara berperang, situasi sulit bukan permainan. Prioritaskan keselamatanmu, mengerti? Tahu Mama, akan lakukan. HMHF, sudah siapkan pengawal. Jangan pergi sendirian. Meskipun canggung, sekarang ini yang bisa kita lakukan. Sia-sia. Maaf membuatmu sulit. Melarikan diri dari penjara. Tetap saja Sansi. Paman San memang hebat. Kalau bukan karena wanita itu, kita tidak akan sampai seperti ini. Tapi wanita itu adalah dewa perang Ling Xiao. Empire Mustahil un tuque m'embalade en Dame Padania. Kesenjangan status antara kita. Saya tidak bisa melawannya. Tidak peduli seberapa kuatnya, akan ada kelemahan. Pukul ular pada bagian yang paling rentan. Temukan saja titik lemahnya. Jangan khawatir, dia tidak akan patuh. Matahari Ge. Apakah Anda punya solusi? Anak angkatmu itu, You sia-sia. Dia adalah putri Ling A. Kalau bicara tentang kelemahan Ling Wei, tak diragukan lagi adalah putrinya yang baru kembali padanya. Tapi kan, gadis itu sekarang sudah jadi sukses besar. Kita mau menangkapnya. Takut lebih sulit daripada ke langit. Tidak takut. Kita punya bantuan. Lihat. Dia datang. Halo semuanya. Halo semuanya. Saya. Yamazato Ishiro. Ada pepatah kuno dari Daxia. Musuh dari musuh kita adalah teman. Semoga kita kerjasama yang sukses. Hei, ada apa dengan ibu? Sia-sia. Lagi ngapain nih? Aku lagi jalan-jalan di luar. Mama, lagi ngapain? Di sini ada urusan kerja. Senang-senangnya. Kamu keluar sama siapa? Lupa dah. Belum terbiasa bawa orang keluar. Lain kali. Anak selalu bikin khawatir. Jangan sampai ada lain kali. Tahu. Diamlah atau aku akan membunuhmu. Tolong. Lepaskan aku. Tolong. Tolong. Wanita Kessil. Memang takdir bertemu lagi dari jauh. Kita bertemu lagi. Cepat, cepat. Barusan jelas sekali ada suara wanita minta tolong. Kok hilang? Aku juga dengar. Di sini sepi. APA Wanita? Kalian lama nggak punya pacar jadi berhalusinasi. Siang bolong, mana mungkin ada apa-apa. Pasti kalian salah dengar. Mungkin tekanan kerja akhir-akhir ini terlalu berat, jadi salah dengar. C'est 40. Di jalan juga nggak aman. Lebih baik kita cepat pulang. Jangan pergi, jangan pergi. Sia-sia. Mama sudah pulang. Nyonya, Anda sudah kembali. Nona sia-sia belum pulang. Sia-sia belum pulang. Sudah tidak awal lagi ini. Dia kemana bermain? Jenderal, Anda tidak usah peduli. Sia-sia masih anak-anak. Anak seusianya pasti suka bermain dan berpetualang. Masuk akalnya. Belakangan ini situasi tegang, identitas saya terlalu peka. Sebagai seorang ibu, mana tak khawatir. Nona sia-sia dewasa, selalu merasa terikat. Ini malah tidak baik. Anda bisa berikan sedikit ruang pribadi padanya. Kebebasan baginya adalah apa yang selalu dia dambakan.
Apa yang kamu bilang juga benar. Seharian sibuk, tidak melihat sia-sia. Aku merasa kosong di dalam hati. Jika kamu tidak tenang, kamu bisa menelepon Nona Sia-sia. Ya. Bisa saja. Ada apa? Meng Zhou, menurutmu aku menelepon sia-sia terlalu sering? Dia akan pikir aku mengendalikan, membatasi kebebasan? Tidak mungkin. Itu perhatian yang tepat. Main saja dengan tenang. Sebagai ibu, saya perlu lebih terbiasa. Waduh, Paman San, orang tua itu menelepon. Jika kecil ini tidak mengangkat telepon, dia mungkin akan segera menyadari ada masalah. Matikan saja. Kita m'enculi wanita Kessilini. Bukankah untuk mengancam wanita tua itu? Orang bodoh. Kita masih di wilayahnya sekarang. Kalau dia tahu kita menculik putrinya yang dia susah payah cari. Dengan kemampuannya, dia akan segera menutup kota. Saat itu kita akan sulit untuk melarikan diri. Paman San. Apa yang kita lakukan jika wanita tua itu tidak menjawab telepon? Ya. Jika gila, dia akan menutup gerbang kota. Kita nggak bakal lari juga. Bodoh. Sampah. Semua harus aku pikirkan. Apa gunanya kalian? Seharusnya, biarkan kalian mati di penjara. Aku menyelamatkan beberapa beban. Adu, Sun Bro. Ini saya. Diam. Kenapa buru-buru? Biar aku pikirkan dulu. Bangunkan gadis ini, buat dia sadar. Biar dia. Telepon Dewa Perang Ling Xiao. Paman San. Lakukan saja. Oh. Kenapa sia-sia tidak mengangkat telepon? Apakah ada sesuatu terjadi? Tidak bisa. Aku merasa sangat gelisah. Aku harus keluar. Jangan khawatir, Tuan Perkasa. Sekarang masih pagi. Nona Sia-sia mungkin di mal atau tempat seperti itu. Tempat itu ramai, tidak angkat telepon wajar. Setelah dia melihat, pasti dia akan cepat membalas. Baik. Tidak bisa. Aku merasa panik. Aku harus cari sia-sia. Ini telepon dari sia-sia. Aku bilang tadi, pasti Nona Sia-sia yang menelepon. Sekarang ketahuan. Dia menelepon kembali. Anda terlalu cemas. Cepat angkat. Halo sia-sia. Ibu. Sia-sia, kamu ini. Terlalu suka main. Malam belum pulang. Tidak bicara apa-apa, telepon tidak diangkat. Kamu tahu tidak? Ibu ketakutan. Ibu. Aku baik-baik saja. Enggak usah khawatir. Tidak apa. Tidak menjawab telepon ibu pikir ada masalah dengan kamu. Saya baik, Ibu. Tidak perlu khawatir. Bukan bilang mau jalan-jalan? Kenapa belum pulang? Pergi ke mall, toko kue itu. Yang sebelumnya kita pergi bersama. Kamu masih ingat kan? Kamu bilang tiramisu di mall itu enak. Jadi aku mencoba sendiri. Pulanglah lebih cepat. Ibu kirim mobil jemput. Tidak perlu, Bu. Aku pulang sendiri. Ibu, kalau tidak ada apa-apa aku tutup dulu ya. Bye. Pelacur sialan, bagus kamu pintar. Kalau berani memohon bantuan orang tua itu, aku bakal menggorok lehermu. Kalian menculikku. Mau mengancam aku atau mengancam ibuku? Balas dendam padamu adalah urusan kami. Sedangkan orang tua itu, kami sudah menangkapmu. Tidak akan sulit menghadapi dia. Tidak mungkin. Aku tidak akan biarkan nyawaku digunakan untuk ancam ibuku. Lebih baik mati. Berisik, diamlah. Dia terlalu banyak bicara. Tutup mulutnya. Agar aku tidak terganggu. Nonak Sixia Pergi mein Sebenta, Tidak APA. Anda terlalu khawatir. Kota dijaga ketat. Nona Sia pasti aman. Kumpulkan orang, cari sia-sia. Perintahkan tutup gerbang, jangan biarkan lalat terbang keluar. Kenapa begitu? Bukankah Nona Sia baik-baik saja? Ada masalah APA? Yang mungkin bukan sia-sia yang aman sekarang, tapi penjahat penculik yang berharap aku berpikir dia aman. Dewa Perang, berkata begitu? Sia bilang di telepon dia makan tiramisu dari toko kue yang kita kunjungi di mall. Memang aku membawanya ke toko kue itu, tapi... Tapi apa? Koki di toko kue itu sudah diganti, rasanya beda dari sebelumnya. Bulan ini, saat sia-sia kembali, tiramisu tidak dijual lagi.
Maksud Anda? Sia-sia sudah tahu toko kue tidak ada tiramisu. Dia bilang serius dia makan tiramisu di sana. Menurutmu, apa disampaikan sia-sia padaku? Anda maksud sia-sia dalam bahaya. Dia diculik oleh seseorang sehingga tidak bisa memberitahu kita situasinya yang sebenarnya. Betul. Lagi pula, saya khawatir kondisi sia-sia sudah sangat berbahaya. Kalau Nona sia-sia diculik pagi ini, pelaku yang menculiknya sekarang mungkin hampir keluar kota. Makanya Anda bilang ingin menutup gerbang kota. Tidak tahu apakah waktunya cukup. Saya juga tidak tahu sekarang, tapi ini yang bisa kita lakukan. Kumpulkan orang, cari keberadaan sia-sia, bergerak. Dewa Perang, jangan cemas dulu. Kalau para penjahat itu hanya menculik Nona sia-sia tapi tidak mengancam nyawanya, itu berarti ada maksud lain di balik tindakan ini. Target sebenarnya mereka mungkin bukan Nona sia-sia. Tapi saya, bukan begitu? Benar, sebelum mereka membawa Nona sia-sia untuk bernegosiasi dengan Anda, saya rasa Nona sia-sia pasti aman. Lagi pula, hanya sia-sia yang masih hidup. Baru menjadi kartu yang cukup berat. Meng Zhou, kamu benar. Aku tidak panik sekarang, menunggu kesempatan mengalahkan penjahat ini sekali serang. Tapi sekarang, aku ibu, satu-satunya keluarga sia-sia. Terhubung melalui darah. Maaf, kali ini aku tidak bisa bersikap rasional. Berikan perintah, cariyo sia-sia di seluruh kota. Palawan. Ada kabar tentang sia-sia? Belum ada untuk sementara. Sesuai instruksi Anda, semua gerbang kota sudah ditutup. Di kota Qingcheng, burung tak bisa terbang keluar. Perluas pencarian, kirim orang ke kota untuk mencari, gali sampai ke tanah. Keluarkan mereka untukku. Baik, jangan khawatir. Kota terkunci, jika mereka belum keluar kota. Cepat atau lambat kita akan menemukan mereka. Hanya saja. Hanya apa? Hanya saja, jika mereka bersikeras menggunakan nyawa Nona sia-sia sebagai ancaman, kami akan tak berdaya. Tidak peduli itu. Temukan orangnya dulu. Sekarang seluruh kota terkunci. Tim pencari juga sibuk mencarinya. Jadi tenang saja, tinggal tunggu hasilnya. Hanya saja tidak tahu siapa yang informasinya secepat itu. Nona Siksi dibawa pulang. Sudah ada yang menargetkannya. Belum punya target pasti, identitas sangat sensitif. Musuh tersembunyi, orang Jepang, mata-mata, musuh lama. Bahkan ada politisi. Tapi satu hal yang pasti, orang yang mereka tuju adalah saya. Memang sial sekali, Nona Siksi baru pulang sebentar, sudah diculik oleh pencuri entah dari mana. Anak sekecil ini sudah harus mengalami banyak kesulitan. Ini salahku, aku yang melibatkannya. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan mengalami luka dan penghinaan ini. Masa kecil yang bahagia seharusnya tumbuh dengan riang, bukan menjadi anak dewa perang Ling Xiao yang harus bersembunyi dan menjalani hari-hari penuh ketakutan. Semua ini salahku. Jangan bilang begitu. Anda adalah dewa perang Ling Xiao yang tak terkalahkan selama bertahun-tahun. Kehadiran Anda telah membawa kemenangan bagi Dacia. Banyak rakyat bergantung pada Anda untuk melindungi tanah air. Selama Anda ada, orang Jepang tidak berani menyerang wilayah kami. Anda adalah pahlawan bagi kita semua. Saya yakin sia-sia juga akan bangga pada Anda. Lau Meng, apakah aku seharusnya tidak membawa sia-sia ke sisiku? Harusnya aku menyembunyikannya jauh-jauh. Dengan begitu, walaupun kami ibu dan anak tidak bertemu, setidaknya sia-sia aman. Mengapa berpikir begitu? Anda hanya ingin berkumpul dengan putri Anda, apa salahnya? Hanya sebuah keinginan sederhana. Namun bagi Anda dan sia-sia, ini menjadi sangat sulit. Salahkan saja perang yang tiada akhir ini. Laporan. Jenderal Ling Xiao ada masalah, beberapa tahanan dari desa You tempat Nona Sia tinggal telah menghilang. Tahanan desa You menghilang. Kamu maksudkan warga desa yang ditahan? Benar, dan juga apa? Dan juga mantan Komandan San Zikuan, berhasil melarikan diri dari penjara. Kapan kejadiannya? Jenderal Kipiao, itu terjadi beberapa hari lalu. Sudah mengganti Komandan San dan mengangkat yang baru, sehingga situasi tidak stabil. Baru sekarang diketahui dan saya melaporkannya padamu. Tahu daftar warga desa lain yang melarikan diri? Ingat, warga desa melarikan diri satu keluarga, termasuk Yo Libo. Yo Hao. Wang Ju. Orang-orang ini tepat. Tahu, pergilah dulu. Ya. Bagaimana Anda tahu mereka akan kabur? Peramal. Bukan aku tahu mereka akan kabur. Sia-sia diculik, mereka mencurigakan.
Dan aku firasat orang menculik sia-sia. Punya hubungan dengan mereka. Dewa Perang. Sudah temukan orangnya? Sudah cari seluruh kota, tapi tidak ditemukan. Dia mungkin sudah tidak di kota lagi. Anak nakal, akhirnya kamu sadar. Dulu di desa Yo kerja keras, tidak semanja ini. Menculikku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Apa yang ingin kami lakukan? Seolah kami orang jahat. Kami ini orang baik-baik. Hei, apa yang kami inginkan? Jika aku bilang ingin menikahi gadis dari desa Yo, kamu percaya? Hahaha. Apa hubungannya sama aku? Aku nggak ada kaitan dengan keluarga Yo atau desa Yo. Kamu ini, cewek. Sekaran Uda Jadit un Jiargadiri. Lupasia Payang Susapaya Kerjakari du Bua Bezarin Camus. Dazartidak Tauteri Makazi. Kamu, cek. Kalau bukan karena kamu, aku sudah menikah di desa Yo, punya anak. Sekarang kamu akhirnya jatuh ke tangan kami. Aku harus berterima kasih kepadamu. Kalian terbiasa berbuat kejahatan. Udah kabur, masih diculik. Aku sungguh sial banget. Kalau mau nyalahin, cobalah nyalahin ibumu yang kuat itu. Kalau bukan karena dia, aku bisa dicopot dari pangkat dan jabatan? HMPH, utang ibu dibayar anak. Itu sangat wajar. Utang ibu dibayar anak. Itu sangat wajar. Baiklah, mau bunuh atau siksa, bunuh aku sekarang. Tidak bisa begitu. Selama kamu masih di tangan kita tidak perlu khawatir si wanita tua itu tidak akan menyerahkan dirinya. Saat itu, dia pasti tidak akan berani melawan. Pikirkan saja, nyawa anak kesayangannya. Masih dalam genggaman kita. Jangan berani macam-macam pada ibuku, kalian pengecut tak malu. Gadis sombong, masih merasa seperti putri bangsawan. Kau harus tahu, sekarang kau jatuh ke tangan kami. Berhenti bersikap seperti putri bangsawan dalam masalah ini. Begitu kasar memperlakukan wanita ini. Apakah ini tidak terlalu kasar? Bon. Kenapa ada Jepang di sini? Orang Jepang menyuruh kalian menculikku mengancam ibuku? Nona yang cantik. Kata-kata Anda terlalu berlebihan. Seya Tidak Menuru Mereka. Kami adalah mitra yang saling menguntungkan. Masing-masing mendapatkan apa yang Apa maksudnya masing-masing mendapatkan apa? Apa maksudnya mitra yang saling menguntungkan? mereka itu karena dendam dan urusan pribadi. Menganggap kalian berdua sebagai musuh, sedangkan saya, Ichiro Yamamura, berbeda dengan mereka. Saya tidak punya masalah dengan kalian berdua. Mohon maaf. Telah lancang terhadap wanita ini. Tapi Seya Melakukanya Demi Bansa. Demi kebenaran. Bangsa. Kebenaran. Ya. Ibumu adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Hehe. Kekuatan dia jauh melebihi manusia biasa. Sayangnya, dia setia kepada negara Hia besar. Itu membuat kami negeri Jepang sangat berduka. Mau apa sebenarnya? Ibumu bukan hanya punya kemampuan luar biasa, tetapi juga nama besarnya dikenal di seluruh dunia. Semua orang tahu tentang ketenaran Dewa Perang Ling Xiao, rakyat sangat mengaguminya. Namun, negara kami masih punya tugas besar untuk menyatukan, belum selesai, jika dibiarkan terus seperti ini. Misi Peñatuan Kita Akan Teranti. Itulah alasan kalian menculik aku. Jangan berbicara sekeras itu. Ada pepatah kuno di Daxia. Pangil. Kasih ibu sepanjang masa. Kami mengundangmu untuk berkunjung. Ibumu tahu. Dia juga akan datang kemari karena rindu. Pemandangan yang hangat. Ikatan ibu anak sangat kuat ya. Aku sudah mengirim pesan ini ke wanita tua itu. Memberitahunya bahwa kamu ada bersama kami. Jika dia ingin menyelamatkanmu, dia akan datang sendiri tapi jika dia adalah pengecut, maka nilai kamu akan berakhir di sini. Tapi nona muda ini, tenang saja.
Ibumu telah berjuang demi Daxia sekian lama. Membry se Galania. Sampai akhir hayatnya. Dia sudah melakukan lebih dari cukup. Sekarang demi kamu, dia harus untuk dirinya sendiri, putri yang hilang selama bertahun-tahun. Menjual Daxia kali ini. Meng Zhou, siapkan barang, keluar kota. Aku harus cari Sixi. Dewa Perang Ling Xiao, Anda terlalu panik sekarang. Mereka sudah menculik Nona Sixi dan pasti segera menjadikannya alat untuk memeras Anda. Kita hanya perlu menunggu di rumah dengan tenang. Mereka akan segera datang. Sixi sudah diculik lebih dari sehari. Siapa orang tua tidak khawatir? Sudah semalaman tidak tidur, istirahat dulu. Buatkan air panas. Nanti ada berita, aku bangunkan. Saat krusial seperti ini, penting menyimpan energi. Dewa Perang Ling Xiao, ada sesuatu buruk. Ada kabar apa? Anda benar. San Zikuan bekerja dengan keluarga Yao menculik Nona Sixi. Celaka? Binatang-binatang keji ini. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, Nona Sixi dikurung di gudang pesawat kota es, tapi hanya mengizinkan Anda datang sendiri untuk bernegosiasi. Jika tidak mereka akan langsung membunuh Nona Sixi. Habis perkara. Tahu, waktunya bersiap. Jangan pergi, ini perangkap jelas. Pergi tapi tak bisa kembali. Tidak bisa pergi tapi tetap harus pergi. Aku seorang ibu, perangkap ini harus kuhadapi. Apa kalian inginkan? Kenapa bersekongkol dengan Jepang, mengkhianati Daxia? Apa maksudmu? Kami hanya ingin menghabisimu dan putrimu. Mengkhianati Daxia, bersekongkol negara musuh. Apakah tidak terlalu berlebihan mengatakan begitu? Bekerja sama dengan siapapun, tidak masalah bagi kami, asalkan tujuan tercapai. Apakah itu salah? Zhou Shasha. Kamu bicara seolah-olah begitu agung. Sulit sekali untuk aku pahami. Coba renungkan baik-baik dirimu sendiri. Bagaimana? Karena keberadaanmu membuat hal ini bisa terjadi selamanya. Menempatkan Dewa Perang di tiang malu hahaha. Entah apakah ibumu yang adalah Dewa Perang itu mau mengorbankan nama baiknya sendiri. Kalau dia mau, maka kalian berdua benar-benar pengkhianat negara. Kalau dia mau, maka kalian berdua benar-benar pengkhianat negara. Jika Diangon. Dan kamu. Kemana harus pergi? Mereka semua yatim piatu yang tidak punya apa-apa ditawarkan. Bekerja sama dengan music dan mengkhianati negara. Anda melakukan banyak kejahatan, sehingga harus disambar petir. Anda akan dihukum karena ini. Sekalipun mati, tidak akan pernah melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan kejam seperti itu. Jangan berpikir untuk menggunakan aku mengancam ibuku. Tidak bagus. Wanita ingin mengejut Lida untuk bunuh diri Mendengus. Tidak semudah itu untuk mati. Anda masih harus menunggu ibu Dewa Perang Anda datang dan menyelamatkan Anda. Lepaskan anak perempuan saya. Dewa Perang Ling Xiao. Akhirnya kamu datang. Sudah lama kita tidak bertemu. Mama pergi. Jangan pedulikan aku. Sia-sia, jangan takut. San Zikuan, jika ada dendam, cari saya kapan saja. Kenapa ganggu anak saya? Aduh. Tidak berani, tidak berani. Berani mengganggu Dewa Ling Xiao? Aku gak punya waktu omong sama kamu. Cepat kembalikan sia-sia. Wanita busuk. Aku panggil kamu Dewa Pertarungan Ling Xiao, kasih muka. Kamu benar-benar anggap diri penting, ya? Putrimu sekarang ada di tangan kami. Kamu datang ke wilayah kami. Mau keluar tanpa kurang sesuatu. Itu benar-benar menghayal. Bicara saja. Kalian mau apa? Bukan ingin negosiasi dengan saya. Coba katakan syarat kalian. Tidak jangan setuju. Setuju sama saja berbahaya. Cepat pergi. Diamku. Kamu mencari masalah. Jangan sentuh putriku. Lepaskan dia. Aku akan bicara dengan kalian. Ibu dan anak begitu erat. Singu Meunier Dikan Baji Yang Mandangar. Pendengar bisa menangis. San Chuan Ichiro. Kenapa kamu di sini? Kamu menyuap orang-orang ini. Kalian berdua, ibu dan anak. Benar-benar sangat mirip ya. Menyebutnya suap. Tidak tepat. Menurut saya, ini kerjasama yang menyenangkan.
San Zukuan. Ada ingin kamu katakan lagi? Bersekongkol dengan musuh adalah kejahatan berat. Peduli terhadap orang lain. Kamu sebaiknya peduli dulu pada dirimu sendiri. Menurut Anda, meski saya bersalah, kondisi saya, apakah lebih berbahaya daripada Anda sekarang? Apakah Anda akan bersekongkol dengan kami untuk menyelamatkan putri kesayanganmu? Atau pilih menjaga nama baik Raja Perang Ling Xiao dan mengorbankan putrimu kembali jadi Raja Perang Ling Xiao? Tidak. Ibu, kamu tidak bisa setuju dengan mereka. Tidak bisa jadi pengkhianat. Tidak boleh. Sia-sia. Ibu akan melindungimu. Sia-sia, jangan takut. Ibu akan melindungimu. Ibu, kamu adalah Raja Perang Ling Xiao yang terkenal. Aku bangga padamu. Aku telah terlunta-lunta selama 18 tahun. Aku tidak pernah menyalahkanmu karena aku tahu, itu demi rakyat Daxia, demi semua orang. Sia-sia. Maaf. Sepanjang hidupku, aku menghormati orang tua. Telah menghormati rakyat negara. Menghormati kepercayaan negara. Namun hanya satu kesalahan. Pada anak kandungku. Ibu, jangan merasa bersalah. Aku rela mati untuk rakyat negara, mati dengan sukarela tanpa penyesalan. Seumur hidupku aku takkan pernah menjadi pengkhianat negara. Sia-sia. Sudah cukup. Saat hangat ibu dan anak. Beranti di sini. Dewa Perang Ling Xiao. Sekarang kamu harus membuat pilihan. Kalau aku tidak mau memilih, Apa maksudmu? Kamu tidak berencana bertindak, kan? Kamu tidak peduli nyawa putri kesayanganmu? Pertimbangkan dengan baik konsekuensi dari melakukan ini. Putri kecilmu masih ada di tangan kami. Benarkah kamu berpikir bisa lebih cepat? Sebelum aku menggorok lehernya? Menyelamatkannya? Apakah semua omong kosong tentang seberapa besar kamu mencintainya? Tetapi tidak peduli dengan nyawanya? Mama jangan terpengaruh. Dia tidak berniat membiarkan kita pergi. Cepat pergi. sia-sia. Kamu ingin putrimu selamat? Atau ingin dia segera bertemu Tuhan? Berlutu. Kalau tidak, yang kamu lihat nanti adalah mayat putrimu. Ah. Begitu, kan? Jenderal Langit yang terkenal. Sekarang di depanku hanyalah anjing bawahanku. Ah. Cepat pergi, jangan hiraukan aku. Sia-sia, kamu masih di sini. Kenapa Mama pergi? Tenang saja. Mama melindungimu. Jangan Mama, jangan. Tidak mau. Sia-sia, jangan menangis. Aku akan selalu bersamamu. Aku hampir menangis melihat ini. Sungguh momen hangat hubungan ibu dan anak. Tapi sebenarnya kalian tidak perlu berseteru. Karena kalian berdua hari ini tidak akan pergi. Nyawa kalian harus tinggal di sini. Ah. Pahlawan terkenal yang berjaya, Dewa Perang Ling Xiao, siapa sangka akhirnya akan mati di gudang lusuh seperti ini. Seperti anjing, hahaha. Begitu ya? Kamu sudah membuat kesimpulan tegas. Apakah terlalu berlebihan dan sombong? Apa maksudmu? Terlalu percaya diri. Adalah penyakit umum orang Jepang. Dewa Perang Ling Xiao, bawahan terlambat menyelamatkan. Mohon Tangkap gerombolan ini, hidup atau mati, jangan biarkan lari. Baik. Pasukan Ling Xiao, Siap. tangkap para pemberontak, hidup atau mati. Pasukan Ling Xiao menerima perintah. Berani mendekat, aku bunuh putri Dewa Perang. Nanti saatnya. Ah. Ah. Ada apa ini? Kenapa dia tiba-tiba mati?
Ah, Bu. Sialan. Kenapa diabéji tu kuat? Aku kan dewa perang. Harus punya kemampuan sendiri. Ampun, Dewa Perang. Ampun. Bawa dua orang ini untuk diinterogasi. Ampun, Dewa Perang. Ampun. Sia-sia. Ibu sekerla kita semua selamat. Sia-sia. Ibu tak akan membiarkanmu terluka lagi. Selamat datang kembali Dewa Perang. Selamat bergabung kembali ibu dan anak yang tercinta. Selamat datang kembali Dewa Perang. Selamat etc Kesel Amatan Ibu dan Anak. Mama. Kita pulang bareng, ya. Ya. Mari kita pulang. Selamat ulang tahun, sia-sia. Selamat ulang tahun. Hari ini ulang tahunku. Sia-sia, maafkan Mama. Sebenarnya Mama sudah lupa kapan kamu dilahirkan. Mama hanya ingat saat kamu lahir, ada salju kecil. Hari ini sedang turun salju. Jadi, Aku tahu, saat salju pertama turun setiap tahun, itu ulang tahunku. ayo, tiup lilin. Gadis bodoh, buat permintaan. Buat permintaan. Ya, setelah meniup lilin, permintaanlah. Belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya, tidak tahu harus buat permintaan. Sia-sia, ini ibu yang minta maaf padamu. Ayo, buat permintaan. Harapan ulang tahunku adalah agar aku dan ibu selalu hidup bahagia bersama-sama. Sia-sia. Ada apa? Sia-sia yang malang, bahkan tidak tahu bahwa permintaan ulang tahun tidak bisa diucapkan. Semua ini salahku. Aku akan menghabiskan hidupku untuk menebusnya.